Piala Asia 2023 menjadi pentas baru bagi pemain-pemain muda Indonesia. Skuad asuhan Sinteyong masih menjaga asa untuk dapat lolos ke babak 16 besar usai kalah dari Irak 1-3 dan menang tipis 1-0 atas Vietnam. Halo pemirsa Vloganza, Timnas Indonesia kembali berjuang di Piala Asia 2023. Banyak dihuni pemain muda, Timnas Indonesia memiliki modal positif untuk menampilkan skuad barunya. Namun pengalaman merumput bersama di satu ajang atau satu event besar tentu menjadi sebuah pertanyaan. Belum mentasnya sejumlah nama besar menjadi PR bagi sang juru taktik Sinteyong. Lantas seperti apa perjuangan Timnas Indonesia di dalam Piala Asia 2023? Bersama saya Nisa Sahib dan juru kamera Dipo Andi Muharom dalam liputan Vloganza. Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dalam partai pertama babak penyisihan Grup D Piala Asia 2023 di Qatar. Marcelino Ferdinand dan kolega harus kalah di tangan lawan dengan skor telak 1-3. Kekalahan ini menjadi pemutus tren positif Timnas Indonesia yang tak pernah kalah di laga perdana Piala Asia. Banyaknya pemain muda termasuk para pemain diaspora yang langsung pentas di ajang bergengsi sekelas Piala Asia menjadi salah satu faktor belum harmonisasinya skuad asuhan Sinteyong. Melawan Irak di laga perdana Piala Asia 2023 memutuskan tren positif timnas yang sebelumnya tidak pernah tumbang melawan rivalnya. 4 edisi Piala Asia sebelumnya Indonesia tercatat tidak pernah kalah. Pada debut tahun 96 Indonesia yang bertemu Kuwait berhasil mengimbangi dengan skor 2-2. Dan di tahun 2000 Indonesia kembali bertemu Kuwait dan berhasil mengimbangi di skor kacamata. Dan 4 tahun selanjutnya yaitu 2004 Indonesia berhasil meraih 3 poin pertandingan bersama Qatar. Dan pada 2007 di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan berhasil memenangi pertandingan bersama Bahrain. Timnas Indonesia datang ke Qatar dengan predikat sebagai tim termuda yang berlaga di Piala Asia 2023. Marcelo Ferdinand, Ivar Jenner, dan juga Hoki Caraka menjadi pemain termuda yaitu berusia 19 tahun. Sementara itu 8 amunisi muda yang dibawa Sinteyong juga masih berusia di bawah 23 tahun. Witan, Rizky Ridho, dan juga Pratama Arhan berusia 22 tahun. Dan juga ada Hernando, Bagot, dan juga Ramadan Samanta yang berusia 21 tahun. Dan yang terakhir ada Rafael dan juga Justin Hapner yang berusia 20 tahun. Kalah telak di laga pertama Grup D kemarin dengan skor 1-3 melawan Irak menjadi pekerjaan rumah bagi STY untuk melakoni laga-laga berikutnya. Padahal nama-nama pemain diaspora timnas ikut mewarnai skuad merah putih pada pertandingan kemarin. Mari kita cari tahu. Menurut pengamat sepak bola Ma'ruf El Rumi, meski Indonesia kalah di laga perdana, peningkatan performa timnas cukup terlihat. Sejumlah faktor dinilai masih menjadi kendala Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan, termasuk proses adaptasi tim yang membutuhkan waktu. Kalau kita melihat secara hasil memang tidak terlalu memuaskan karena di laga pertama kita kalah dengan skor 1-3 dan ini menjadi kali pertama dalam sejarah keikutsertaan dari Timnas Indonesia. Kemudian kita tidak mendapatkan poin. Dari 4 edisi sebelumnya kita selalu mendapatkan poin di laga pertama. Jadi secara hasil memang tidak terlalu memuaskan. Tapi kalau kemudian kita bandingkan secara performa dibandingkan dengan ketika Indonesia dikalahkan oleh Irak dengan skor 1-5, ada peningkatan penampilan. Babak pertama kita tampil dengan lebih rapi, lebih terstruktur, kita sempat tertinggal 0-1, tapi kemudian bisa menyamakan 1-1 meskipun akhirnya kita di masa injury time kita kebobolan 2-1 dan kemudian kita kalah dengan skor 3-1. Tapi overall penampilannya meningkat, hanya memang hasilnya kemudian tidak seperti yang kita harapkan karena harapannya
kita harusnya bisa dapat 1 poin di laga pertama. Ya, kalau kita dari faktor eksternal terlebih dahulu harus kita akui bahwa secara kualitas memang pemain Irak lebih punya kualitas. Itu kita tidak bisa bohong karena ada beberapa pemain yang kemudian secara leveling mereka lebih bagus. Tapi kalau kita bicara secara kolektivitas memang ada beberapa momen di mana kolektivitas tim belum sepenuhnya terbentuk karena kan ini masih ada beberapa wajah baru yang butuh adaptasi. Itu not lain. Sementara kalau kita bicara juga ada juga faktor pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Sintayong. Pergantian itu mungkin satu sisi lebih karena faktor menjaga stamina pemain atau mungkin memang kondisinya pemain tidak sepenuhnya fit, ditambah lagi mungkin juga dengan kalkulasi taktik yang lain. Tapi justru pergantian itu yang kemudian mengganggu keseimbangan tim. Satu lagi ada faktor di gol kedua di babak pertama yang diciptakan oleh Irak yang memang agak sedikit berbau kontroversial sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada psikologis pemain. Sementara itu, kehadiran pemain diaspora di skuad Merah Putih memberikan warna baru bagi Indonesia. Elkan Bagat, Jordi Amat, Rafael Strijk, dan deretan nama lainnya seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand menjadi pembeda timnas kali ini. Salah satu cara untuk bagaimana lebih mempercepat perkembangan dari timnas Indonesia, misalnya dengan berdatangkan pemain yang diaspora, dan kita juga tidak perlu lagi melakukan dikotomi antara ini pemain keturunan, pemain diaspora, pemain naturalisasi dengan pemain Indonesia, tidak perlu. Karena selama semuanya sudah berhak memakai jersey timnas Indonesia, mereka sudah berhak tampil di kompetisi resmi, artinya mereka sudah warga negara Indonesia. Jadi tidak perlu lagi ada dikotomi bahwa ini lokal, ini non lokal, ini keturunan, ini adalah naturalisasi. Tidak perlu seperti itu lagi karena semuanya harus bahu-membahu membawa nama besar Indonesia, membawa peringkat sepak bola Indonesia jauh lebih tinggi dan kemudian mendapatkan prestasi baik di level Asia Tenggara, di level Asia, bahkan mungkin mimpi jangka panjang adalah tampil di Piala Dunia. Dua laga penyisian Grup D Piala Asia 2023 telah dilakoni Indonesia. 1 kekalahan melawan Irak 1-3 dan 1 kemenangan melawan Vietnam 1-0 membuat Indonesia dapat menjaga asa untuk lolos ke fase selanjutnya. Lalu, bagaimana tanggapan para pecinta sepak bola? Halo Mas, dengan Mas siapa nih? Rama. Mas, gimana sih tanggapan terkait kekalahan Indonesia di Piala Asia kemarin? Tanggapannya sih lebih ke arah ya, namanya juga baru lolos lagi gitu ya setelah 2007 terakhir kan. Lebih ke arah kalau dari saya pribadi sih nggak berekspektasi tinggi-tinggi gitu. Maksudnya udah lolos saja udah cukup, dan dari segi permainan sih ya dibilang masih peringkat rendah lah ya di antara peringkat-peringkat dari antara yang lain. Jadi ya kurang puas, dibilang kurang puas ya sebenarnya sudah cukup puas sih, tapi ya namanya kita juga baru pertama kali lagi gitu ya, jadi tanggapannya kayak gitu aja sih. Nah, Mas sendiri punya nggak nih pemain favorit saat ini nih, dan kenapa sih kalau boleh tahu? Kalau buat pemain favorit saat ini masih ini ya Marcelino gitu, karena dari segi umur juga masih muda dan juga mungkin dari segi pengalaman juga dia kan berkarir di luar juga dan juga masih bisa diasah lah. Untuk semuanya ya dari pertandingan sebenarnya sih ada perkembangan, ada perubahan dari match sebelumnya yang tesnya di Turki itu ya. Untuk saat ini sih udah lebih baik dari sebelumnya. Mungkin perlu evaluasi dari mulai defense atau build up-nya gitu kan. Kalau kemarin sebenarnya mungkin masih belum dapat chemistry-nya ya. Itu doang sih. Dan untuk Mas sendiri ada nggak sih pemain favorit di tim? Ada. Untuk saat ini ya saya lebih suka Elkan Bagot. Dia mungkin pengalaman pengalaman main di Eropanya emang nggak usah diraguin lagi ya, walaupun masih butuh perkembangan atau masih banyak PR-nya, tapi kalau untuk umur segitu ya udah cukup, udah bagus kok. Dengan adanya tim netralisasi ya saling mengisi, saling melengkapi, dan tidak mengalahkan untuk Indonesia lebih banyak lagi menggunakan pemain dalam negeri gitu, supaya saya yakin bahwa Indonesia banyak potensialnya gitu. Hanya saja karena mungkin kita butuh ilmu atau skill yang lebih supaya dikombinasikan supaya bisa mengimbangi tim-tim yang lain dari luar negeri, seperti itu sih. Butuh waktu untuk
melihat para pemain muda timnas Indonesia saat ini untuk mentas di sejumlah event besar. Karena ini merupakan proyek jangka panjang untuk bisa melahirkan pemain terbaik Indonesia di masa depan. Teruslah berjuang Garuda untuk mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Saya Nisa Saib bersama juru kamera Dipo Andi Muharram. Sampai jumpa di Vlog Ganza berikutnya.